Alhamdulillah الذي أنزل في شهر رمضان قرآنا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتمم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Di siang yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan Allah di bulan yang sangat agung menika, monggo kita sedaya menambah ketakwaan, menambah tadarruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk momen yang tepat diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun paring petunjuk dumateng kita sedaya, sehingga kula panjenengan hari ini di bulan ini keimanan kita, hati kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat terhormat di mata Allah, yaitu dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Secara singkat khutbah Jumat, kita umat Islam sadar bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung dan penuh dengan pahala. Syahrul azim wa syahrul thawab. Dua hal ini mungkin secara singkat saya akan mencoba mengupas secara singkat, mudah-mudahan bisa menggugah dan memotivasi mana kula panjenengan sedaya menjelang Lailatul Qadar. Hati kita bisa hadir dan kita syukurkan kepada Allah. Seluruh jiwa raga kula panjenengan sedaya ketika malam hari kita bisa konsentrasi menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yarhamukumullah. Yang pertama, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Azim. Di dunia, ketika ada sesuatu yang agung, ketika ada sesuatu yang besar, pasti ada peristiwa yang besar. Ketika di dunia ini diperingati oleh negara, oleh bangsa, oleh seseorang, maka pasti akan teringat peristiwa terjadi sebelum diperingatinya. Satu contoh, peringatan 17 Agustus. Ada peristiwa yang sangat menggemparkan dan sangat besar saat itu, yang sampai negara memperingatinya 17 Agustus. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan bulan Ramadan karena ada peristiwa-peristiwa yang agung yang tidak pernah dilupakan oleh manusia sebagai hamba Allah. Yang pertama, keagungan di bulan Ramadan ditandai ketika awal bulan Ramadan Allah telah menunjukkan peristiwa-peristiwa yang agung. Diceritakan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Idza kana awwal yaumin min Ramadan," ketika bertemu di awal hari bulan Ramadan, "habbat rihun min tahtil 'arsy," ada angin yang sumilir
dari bawah arsy masuk ke dalam syurga. Yuqalu laha al-mathirah, angin ini disebut al-mathirah. Wa tataharraku awraqu asjaril jannah, wit-witan teng swarga sedaya berubah dan bergerak semilir dengan berbau wangi yang melebihi di syurga. Fa yusma'u min dzalika sudan lam yasma' as-sami'una ahsana minhu. Penghuni surga mengatakan sumilir bau yang wangi saat ini tidak pernah aku dengar sebaik-baik pendengaran yang sekarang ada di surga. Fatanzurul hurul 'ainu ila dzalik, maka penghuni surga melihatnya peristiwa apa yang terjadi. Tidak semestinya kayak begini, ada angin dari arsy. Begitu masuk ke surga, baunya wangi luar biasa. Sampai-sampai bidadari mengatakan, "Falyakulna Allahumma ja'alna fi hadha as-sahri min 'ibadika azwajan." Ya Allah, kalau Engkau meridhoi aku sebagai bidadari, jadikanlah aku di bulan ini, bulan Ramadan, sebagai istri-istri atau suami-suami. Kan bidadari tidak hanya perempuan saja, istri atau suami kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Fama min 'abdin shoma Ramadan illa zawwajahu Allah ta'ala zawjatan min tilkal huri bil khimah. Bahkan penghuni surga para bidadari dan bidadari menunggu di sebuah tempat khimah itu seperti kalau di sini kemah. Dia berdandan dengan make up yang berwarna-warni rasa, sampai-sampai jika dihitung 70 macam pepaes. Sab'una khulqatan laysat ala lawin wahidin. Make up satu misalnya untuk bibir sebanyak 70 macam warna, rasa, bau yang berbeda disiapkan oleh bidadari untuk menghormat orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Begitu mulianya bulan Ramadan, sampai-sampai penghuni surga menunggu kita sebagai orang yang beriman yang berpuasa di bulan Ramadan. Peristiwa yang agung lagi ketika awal bulan Ramadan, di sana sufidat asyayatin, para setan dibelenggu. Wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nira. Kunci neraka dikuncinya. Walam yuftah babun minha, dan tidak pernah dibuka pintu neraka itu. Wa futihat abwabul jinnah, dan dibukalah pintu syurga. Walam yuftah babun minha, walam yughlaq babun minha, dan pintu surga tidak pernah ditutup sedikit pun. Walhasil berarti Allah menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung. Bukti bulan Ramadan yang agung yang kedua adalah Allah menurunkan nuzulul Quran. Allah menurunkan mukjizat yang paling agung, yang tidak sama dengan mukjizat-mukjizat yang dibawa para nabi dan rasul yang lain. Kalau mukjizat-mukjizat lain selain Nabi Muhammad, selain Al-Quran, hanya digunakan saat itu pada masa tertentu saja. Tetapi Al-Quran digunakan mukjizat sampai hari kiamat nanti. Al-Quran bisa menunjukkan sesuatu yang gelap. Al-Quran bisa menjadikan obat, dan Al-Quran bisa menenteramkan batin manusia. Bahkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan manusia. Disinilah peristiwa yang agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai bukti bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah.
Yang ketiga, ada peristiwa yang disebut Lailatul Qadar. Di sana asbabun nuzulnya diceritakan ada seorang nabi yang luar biasa kuatnya, yang sakti, badannya tidak pernah gentar menghadapi para kafir yang waktu itu untuk menghunus orang Islam. Dia satu-satunya orang yang bisa menghalangi para raja di musyrik di Arab Saudi. Tidak pernah ada yang mengalahkan. Beliau adalah bernama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi, seorang nabi yang punya kejayaan yang kuat, karena para raja tidak berhasil untuk menaklukkan dan membunuhnya. Akhirnya menggunakan tipu muslihat, istrinya dipanggil, diiming-imingi harta yang luar biasa. Seorang istri, seorang wanita, An-Nisa Zayyina di dunia, karena manusia di dunia sebagai pemaes di dunia adalah wanita. Diiming-imingi mas-mas yang banyak, diiming-imingi harta yang banyak. Yang penting kamu bisa membunuh suamimu, kamu akan mulia hidupmu di dunia. Apa yang kamu minta akan kupenuhi, kata raja. Akhirnya berubahlah istrinya. Suatu malam kemudian merayu suaminya, Syam'un al-Ghazi. Singkat cerita, Syam'un al-Ghazi mengatakan, wahai istriku, ketahuilah, aku punya kedikdayaan yang tidak bisa disesarai dengan manusia siapapun, karena aku mempunyai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu, Mas? Rambutku 7 helai yang panjang ini yang bisa menjadikan kekuatanku tidak sama dengan orang yang lain. Siapapun yang akan membunuh aku dengan rambut ini tidak akan mampu. Lalu ketika malam itu istrinya begitu lelah suaminya tidur, dipotonglah sehelai atau 7 helai rambut yang panjang itu. Dengan izin Allah kekuatannya lemas. Dengan lemahnya kekuatan itu, maka para ajudan kerajaan bergegas untuk menangkap, kemudian mencukil matanya, memotong kaki dan tangannya, tidak mempunyai kekuatan apapun. Kemudian saat lemas, hatinya Syam'un mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau memang mengasihi kekasihmu ini, kalau aku memang engkau ridhoi sebagai kekasihmu ini, kembalikanlah kekuatanku ya Allah, sehingga aku bisa amar ma'ruf, sehingga aku bisa berdakwah di hadapanmu ya Allah. Kalau engkau mengembalikan kekuatanku, nanti suatu saat kalau aku sudah sembuh, aku akan bernazar di hadapanmu ya Allah, akan berjanji di hadapanmu ya Allah. Ketika siang hari aku akan selalu berperang, tidak akan tidur. Ketika malam hari akan bermunajat di hadapanmu ya Allah. Suara hati Syam'un didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah mengabulkan doa Syam'un, dan begitu kekuatannya muncul, ada angin yang keras dan rambutnya yang panjang yang kembali tadi melempari beberapa orang yang jahat termasuk istrinya, istri semuanya mati. Nah, inilah sejarah asbabun nuzul, bahwa orang Islam ketika nanti Lailatul Qadar satu kali akan mendapatkan ibadahnya seperti ibadahnya Syam'un selama 1000 bulan, yakni 83 tahun muncul 4 bulan. Peristiwa itulah yang mengagumkan bulan Ramadan. Hadirin, bulan Ramadan saking agungnya. Kemudian ada yang kedua, istilah Syahrul Thawab, bulan yang penuh pahala, bulan panennya orang Islam, bulan yang dimana orang ketika beribadah di saat itu, berapapun ibadahnya akan diganjar yang lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan
Seperti halnya yang dikatakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Anas, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kata Allah Ta'ala fi kulli qadamin ibadatan sanatin." Rasulullah mengatakan jauh dalam perkataannya, barang siapa menghadiri sebuah majelis ilmu di bulan Ramadan, maka oleh Allah akan dicatat setiap langkahnya seperti halnya ibadah setahun. Satu langkah setahun. Berapa langkah kita dari rumah menuju ke masjid? Berapa kali kita menghadiri pengajian ketika bulan Ramadan? Tetapi kadang-kadang ketika pengajian diletakkan di menjelang maghrib, yang dipilih adalah menyiapkan takjil di rumah. Yang dipilih adalah ngopinya. Yang dipilih adalah sesuatu yang menikmati secara zahir, tetapi dia tidak sadar bahwa Allah memberi garansi ibadah yang luas. Hadirin, ada sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bulan Ramadan itu dimaknai secara harfiah berdasarkan hurufnya. Saya akan mengukis satu saja. Ada di sana sebagai hurufnya adalah dot. Dot itu dhammatullah alal shaimin. Jaminan, ganjaran, garansi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Yang pahala itulah yang diberikan oleh Allah. Sehingga keberkahan, rahmat, maghfirah diturunkan saat di bulan Ramadan ini. Dua hal itulah monggo kita sedaya untuk semakin berkurang di bulan Ramadan, semakin bergegas untuk menuju Lailatul Qadar. Semakin mengikis selesainya bulan Ramadan, semakin semangatnya kita untuk beribadah, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kula sampeyan diparingi Gusti Allah panjang umur, sehat walafiat, saged nglampahi di bulan Ramadan kelawan kafah, kelawan sempurna, menangi Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bihi. Huwas samiul basir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyam ibadatan ala jami'il mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza atana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa karramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك العارفين. اللهم تقبل جميع عبادتنا في هذه الشهر. اللهم تقبل جميع عبادتنا في هذه الشهر. يا الله يا الله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار. عباد الله.